Kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. A. Makna hak dan kewajiban warga negara. Pada subbab A ini kita akan mempelajari apa itu makna hak warga negara dan makna kewajiban warga negara. Apakah antara hak warga negara dengan hak azazi manusia yang kita ketahui selama ini adalah sama? Kemudian apakah antara kewajiban warga negara dengan kewajiban azazi manusia itu adalah sama? Untuk mengetahui jawabannya, mari kita pelajari lebih lanjut. Hak merupakan semua hal yang kita peroleh atau dapatkan. Misalnya bisa berbentuk kewenangan atau kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Setiap hak yang diperoleh adalah akibat dari dilaksanakannya kewajiban. Artinya, kewajiban dilakukan lebih dahulu, barulah hak diperoleh. Contohnya misalnya seorang pekerja, dia harus melaksanakan tugasnya, pekerjaannya yang telah dibebankan kepadanya, barulah selanjutnya ia dapat memperoleh haknya, yaitu mendapatkan gaji atau upah. Pada pembelajaran kelas 11, Anda sudah diperkenalkan dengan konsep hak azazi manusia. Coba diingat kembali, apa yang dimaksud dengan hak azazi manusia? Hak azazi manusia adalah hak yang melekat pada diri setiap pribadi manusia. Karena itu, hak azazi itu berbeda dengan pengertiannya dengan hak warga negara. Hak warga negara adalah seperangkat hak yang melekat dalam diri manusia dalam kedudukannya sebagai anggota dari sebuah negara. Hak azazi sifatnya universal, tidak terpengaruh status kewarganegaraan seseorang. Akan tetapi, hak warga negara dibatasi oleh status kewarganegaraannya. Dengan kata lain, tidak semua hak warga negara adalah hak azazi manusia. Tetapi dapat dikatakan bahwa semua hak azazi manusia adalah hak warga negara. Misalnya, hak setiap warga negara untuk menduduki jabatan dalam pemerintahan Republik Indonesia adalah hanya hak warga negara Indonesia saja. Ketentuan ini tidak berlaku bagi yang bukan warga negara Indonesia. Hak warga negara Indonesia itu meliputi dua hal, yaitu hak konstitusional dan hak hukum. Hak konstitusional adalah hak yang dijamin dalam dan oleh Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sedangkan hak-hak hukum timbul berdasarkan jaminan undang-undang dan peraturan perundang-undangan di bawahnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang kewajiban warga negara. Secara sederhana, kewajiban warga negara adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Dengan demikian, kewajiban warga negara diartikan sebagai tindakan atau perbuatan yang harus dilaksanakan oleh seorang warga negara, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Apa yang membedakannya dengan kewajiban azazi? Kewajiban azazi merupakan kewajiban dasar setiap orang. Dengan kata lain, kewajiban azazi
itu terlepas dari status kewarganegaraan yang dimiliki oleh orang tersebut. Sementara itu, kewajiban warga negara dibatasi oleh kewarganegaraan seseorang. Akan tetapi, konsep kewajiban warga negara menjadi cakupan yang lebih luas karena meliputi pula kewajiban azazi. Contohnya di Indonesia, menghormati hak hidup merupakan kewajiban setiap orang, apakah dia sebagai warga negara atau bukan. Adapun kewajiban bela negara hanya merupakan kewajiban warga negara Indonesia, sementara warga negara asing tidak dikenakan kewajiban tersebut. Hak dan kewajiban warga negara adalah dua hal yang saling berkaitan. Keduanya memiliki hubungan kausalitas atau sebab akibat. Seseorang mendapatkan hak karena kewajibannya telah ia penuhi. Hak dan kewajiban warga negara juga tidak dapat dipisahkan karena bagaimanapun dari kewajiban itu muncul hak dan begitu pun sebaliknya. Akan tetapi sering terjadi pertentangan karena hak dan kewajiban tidak seimbang. Misalnya, setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Meski menjadi hak, tetapi pada kenyataannya, warga negara belum merasakan kesejahteraan dalam menjalani kehidupan. Hal ini disebabkan ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban. Apabila keseimbangan itu tidak ada, akan terjadi kesenjangan sosial yang berkepanjangan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Jika ada pertanyaan, silahkan ditulis dan kita diskusikan secara bersama. Terima kasih atas waktunya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.